Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Saleh Basir, untuk mereview saham-saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis dan membahas tentang salah satu saham yang sedang hangat dibicarakan, yaitu isu merger dari Indosat dengan Tri. Di mana pada hari ini saya buat video tanggal 29 Desember saham Indosat pada sesi awal sesi pertama sempat melejit sebenarnya tapi di sesi kedua justru dibanting menyentuh ARP 6% Coba kita lihat sebenarnya gimana ini untuk analisis saya tentang saham Indosat ini Coba kita lihat bersama-sama. Jadi kalau kita lihat saham Indosat di mana kita lihat kemarin tanggal 28 Desember Indosat sudah menyampaikan keterbukaan informasi telah menandatangani satu MOU dengan Hutchison sebuah perusahaan di induknya di Hong Kong yang merupakan induk dari PT Tri Hutchison Sri Indonesia di mana melakukan MOU untuk menjajaki atau mempelajari, mengkaji terkait dengan rencana merger di mana direncanakan kajian ini sampai bulan April 2021 nanti Jadi sedang melakukan negosiasi dalam rangka melakukan rencana merger antara Indosat dan Tri Nah, di mana kita ketahui bahwa Indosat ini adalah operator seluler nomor 2 di bawah Telkomsel, di mana pelanggan Indosat sampai dengan kuartal 3 2020 itu sebesar 60 juta pelanggan Jika digabungkan dengan Tri ketika merger nanti, maka ada tambahan pelanggan sebesar kurang lebih 38 juta, sehingga total pelanggannya adalah 98 juta gabungan antara Indosat dan Tri. Masih kalah memang di bawah Telkomsel yang 170 juta. Nah, tapi tentunya dengan adanya merger ini di mana tentunya kualitas pelayanan efisiensi ketika dua perusahaan bergabung menjadi satu itu akan menimbulkan satu kekuatan tersendiri Jadi dengan adanya gabungan antara Indosat dan Tri, saya optimis bahwa Indosat bisa meningkatkan kinerja keuangannya setelah bergabungan Tri, di mana gabungan dari pelanggannya 98 juta, tapi tentunya dengan adanya merger ini diharapkan nanti Indosat lebih banyak mendapatkan pelanggan karena tentunya dari adanya merger kualitasnya diharapkan lebih baik kinerja keuangannya membaik kapitalnya lebih kuat sehingga mudah untuk meluaskan ekspansinya ini tentunya direspon positif oleh investor sehingga diharapkan dari merger ini akan memperbaiki kinerja keuangan dan bisnis daripada Indosat dan Tri Kalau kita lihat bagaimana kinerja sahamnya hari ini, di mana hari ini Indosat justru tertekan Kalau kita lihat hari ini tanggal 29 Desember, beberapa hari sebelumnya sebenarnya Indosat sudah dalam tren yang meningkat sahamnya dari
kisaran 2.600-an ya, 2.500 sampai 2.600, terus melejit ya, naik 24% ya, naik 16%, naik 24% di tanggal 16 Desember, naik kembali di tanggal 18, 15%, naik kembali 20%. Jadi memang loncatannya sangat tinggi ya. Artinya memang Indosat ini dalam tren akibat daripada isu merger ini, memang trennya adalah Indosat mengalami tren penguatan atau uptrend ya. Kalau kita lihat dibandingkan dengan harga tertinggi yang pernah dicapai ya, Indosat pernah mencapai harga 7.000 ya, harga 7.000, kisaran di 7.000 di kisaran akhir tahun 2017 ya. Ya, jadi sekarang posisinya ada di 5.275 ya, artinya masih ada potensi untuk uptrend ya, untuk mencapai target terdekat di 7.000 ya, di mana 7.000 ini pernah dicapai oleh saham Indosat ya. Kalau kita lihat laporan keuangannya ya, di sini Indosat ya sampai dengan triwulan 2020 itu mencatatkan pendapatan 20 triliun ya, di mana masih membukukan rugi bersih ya sebesar kurang lebih 457 miliar ya. Tapi artinya di sini kalau kita lihat dibandingkan kalau kita lihat laporan keuangan tahunan ya 2019 ya, Indosat mendapatkan pendapatan 26 triliun, kemudian laba 1,5 triliun ya. Artinya kita lihat ya, di sini penjualan Indosat itu untuk tahun 2019 itu 26 triliun, di mana kalau kita lihat dibandingkan dengan kuartal 3 ya, sampai dengan September itu masih 18 triliun ya. Artinya loncatannya pada triwulan terakhir itu cukup pesat ya, sekitar 8 triliun ya. Sedangkan sekarang di 2020 itu sudah mencapai 20 triliun ya. Artinya kalau dengan penambahan yang sama ya, artinya nanti di akhir 2020 ya diharapkan Indosat ini bisa minimal mencapai pendapatan 28 sampai 29 triliun ya. Dan saya optimis 2020 Indosat bisa membukukan laba bersih ya. Jadi di 2019 1,5 triliun. Artinya masih ada potensi bahwa kinerja Indosat bisa membaik dan potensi sahamnya juga ya diharapkan ikut terkerek ya. Di mana sekarang dengan harga 5.275 PBV-nya adalah 2,3 ya. Artinya kalau misalnya setelah merger dengan Tri ya, tentunya akan mendapatkan kekuatan baru ya. Katakan dengan nilai buku yang sama itu dengan 3 kali PBV saja itu sekitar 6.600 ya. Jadi sangat mungkin tercapai target 6.600 sampai 7.000 ya, bahkan pernah mencapai di harga 9.000. Artinya di sini Indosat masih punya potensi ya. Kalau misalnya nilai bukunya nanti setelah merger ya, asumsinya misalnya 3.000 lah gitu ya. Kemudian dengan PBV 3 kali ya, artinya bisa dicapai harga 9.000 ya, 3.000 kali 3. Artinya masih punya potensi untuk melanjutkan penguatan kembali ya. Ya, artinya di sini mungkin teman-teman yang membeli saham Indosat hari ini ya mengalami mengalami penurunan yang cukup besar ya, 6% dibanting nih. Sebenarnya sempat ya di harga tertinggi sampai 6.475 ya. Nah, kalau kita lihat di trade book-nya ya, di sini harga tertinggi 6.475 ya. Dan harga terendah tadi dibanting di harga 5.275. Memang range-nya terlalu jauh ya. Artinya yang semula 5.650
hari ini tanggal 29 Desember turun 6% ke 5.275 ya. Tapi artinya melihat potensi yang ada tadi ya dari laporan kinerja keuangannya ya, dan potensi PBV-nya bisa 3 sampai 4 kali ya. Artinya dari merger nanti diharapkan masih ada potensi saham Indosat bisa antara 6.500 ya sampai 7.000, dan kalau memang merger ya dalam mungkin jangka menengah panjang bisa ke harga 9.000 ya. Artinya masih ada peluang untuk saham Indosat ini naik kembali ya. Jadi teman-teman yang belum memiliki saham Indosat ya, punya potensi peluang untuk masuk ke Indosat ya, mumpung sekarang lagi murah nih 5.275. Tetap disclaimer ya bahwa ini menganalisis saja, keputusan investasi tetap di tangan teman-teman semuanya. Artinya mumpung kesempatan lagi di diskon, saham Indosat ini bagi yang belum punya bisa masuk, dan bagi yang sudah beli tadi ya mungkin bisa di hold ya untuk bisa kembali ke harga yang tren yang meningkat kembali ya. Ya, artinya masih ada harapan besok ya, dan mungkin nanti Januari sampai April ketika merger ini bisa terlaksana ya, itu harga saham Indosat bisa ke angka 7.000 sampai 9.000 ya. Artinya masih potensi untuk mengalami kenaikan, karena memang naik turunnya saham Indosat sangat lebar sekali ya. Turun 6%, naik 15% ya. Jadi sangat mungkin tadi naik turun 6%, besok naik 15% ya. Itu sangat mungkin karena memang range-nya sangat besar sekali ya. Dan melihat daripada trennya masih positif ya. Artinya dari grafik monthly menengah panjang masih potensi untuk uptrend ya. Kemudian weekly juga masih uptrend, walaupun mungkin sudah mulai overbought ya. Secara daily juga masih uptrend ya, masih punya potensi untuk kembali ke harga kisaran 6.000-an ya. Jadi demikian sobat saham syariah ya, salah satu saham yang menjadi isu hari ini ya, di mana rencana merger daripada Indosat dengan Tri ya. Jadi bagi yang memegang saham Indosat, saya kira tidak perlu worry, kemudian tetap optimis ya, Indosat bisa melaksanakan mergernya. Kemudian bagi yang belum memiliki masih punya potensi untuk masuk ya. Mumpung sekarang lagi murah di diskon 6% tadi ya. Ya, demikian sobat saham syariah. Analisis kami terkait dengan saham Indosat ya. Tentunya memang sama seperti BRIS ya, ketika merger dengan Mandiri Syariah dengan BNI Syariah juga sempat melejit ya, tapi memang buat yang potensi resiko juga ya, adanya resiko bahwa kalau memang saham Indosat atau Indosat tidak jadi melakukan merger, memang ada potensi untuk turun kembali ya. Tapi setelah melihat MOU-nya tadi ya, masih ada harapan bahwa Indosat bisa naik kembali ke kisaran 6.000 sampai 7.000 ya. Demikian sobat saham syariah, semoga bermanfaat analisis ini. Silakan subscribe, like, and share ya video ini untuk dapat memberikan edukasi terkait dengan saham-saham syariah yang menarik ya, yang berpotensi untuk mendapatkan gain atau keuntungan ya. Semoga bermanfaat. Salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.